sana. Jongjong maha musuh di ruas. Salam saudara-saudari, jemaatnya dikasihi Tuhan. Saat ini kita merayakan ibadah untuk merayakan malam Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Orang percaya bersekutu mengucapkan syukur kasih karunia Tuhan Allah yang telah mengutus anaknya yang tunggal untuk keselamatan manusia. Raja damai telah lahir, sungguh dia telah datang. Dia ada di antara kita. Mari sama-sama bersorak. Kasih Allah telah nyata bagi umatnya. Karya Allah nyata di tengah-tengah dunia ini. Sebagai tanda sukacita bahwa terang itu ada di tengah-tengah kita, kami undang utusan yang menyalakan lilin untuk menyalakan lilin di depan altar ini. Saudara-saudari, mari sambut dia yang telah lahir. Hati kita kiranya menjadi palungan baginya. Mari puji dia dengan nyanyian Malam Kudus di Langit 616. Kita kembali ke tempat. Lahir
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkan, baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah tumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 2. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kita bernyanyi. Terima
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang menghadap-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk ibadah malam peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai yang kelima. Suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita bernyanyi. Sepadan puji
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan dan hidup yang kekal. Keselamatan kami sudah datang, telah lahir damai. Oleh karena itu, marilah kita memuji Tuhan. Kami mengundang semua para lado ke depan untuk menyalakan lilin untuk jemaat.
Juru selamat telah lahir, Raja Damai. Sungguh dia telah menjadi manusia. Dia demi keselamatan kita. Janjinya yang dahulu telah digenapi. Sambutlah dia, harta yang paling mulia bagi kita, yakni keselamatan kita. Berpeganglah teguh pada pengharapan, karena dia setia yang menjanjikannya. Amin. Kita mendengar lagu pujian Ina Esther.
Kita dengar lagu dari Kor Amahuria.
Pengumuman pada hari Kamis besok 25 Desember 2025 kita akan melaksanakan ibadah Natal pertama, perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Gereja kita melaksanakan 3 sesi ibadah, yaitu pukul 7 pagi WIB, yang kedua pukul 10, yang ketiga pukul 17 sore. Dan dalam semua ibadah akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Yang kedua, pada hari Jumat 26 Desember 2025 kita akan melaksanakan ibadah Natal kedua masuk pukul 19 WIB. Kami menghimbau kepada semua jemaat untuk hadir dalam ibadah tersebut. Mari kita dengar lagu kor dari Ahmad Shalom.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Melihat sang bayi yang tidur lelap.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan di malam Natal ini yang diambil dari Injil Matius pasal yang pertama, dimulai dari ayat 18 hingga diakhiri di ayat 25. Saya akan baca buat kita semua. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, setiap kita lahir dan setiap kita bertumbuh, pasti itu di dalam kehidupan semua dalam berkeluarga. Kita bersyukur tentunya karena kita memiliki keluarga. Natal tahun 2025 ini dengan terang tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kalau kita mau telusuri, keluarga adalah di situ ada suami, di situ ada istri, di situ ada anak-anak. Hadir menunjukkan keberadaan fisik di suatu tempat. Kita ingat masa sekolah, saudara-saudara, saat guru absen, mengabsensi kehadiran murid, guru akan menyebutkan nama muridnya, maka yang punya nama akan menjawab hadir. Hadir Bu, kalau dia murid itu hadir. Berarti kalau muridnya tidak hadir, dia tidak akan menjawab alias tidak datang dan tidak ada di sekolah. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pegawai hadir di kantor itu hal biasa, bahwa bahkan itu sebuah kewajibannya. Tapi ada yang luar biasa pada Natal kita hari ini, karena yang hadir adalah Allah, Mesias yang dinanti-nantikan, Yesus Kristus, Immanuel, yang lahir dari perawan Maria, Roh Kudus. Allah Mesias yang datang, yang hadir di tengah-tengah keluarga Yusuf, di tengah-tengah keluarga Maria, menjadi manusia dan menggenapi nubuat dalam perjanjian lama. Sebagaimana di ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dari Roh Kudus, adalah penggenapan nubuat Yesaya. Allah yang tak terbatas itu mau menjadi manusia yang terbatas. Firman telah menjadi daging, itu hal yang mustahil bagi manusia, tapi Allah melakukannya karena mengasihi dunia dan
isinya manusia. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, saudara, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf melalui mimpi dan menyampaikan rencana besar Allah atas dunia, bahwa anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus, dan bahwa Allah memakai Yusuf dan Maria dalam maksudnya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Di luar nalar, di luar logika, di luar pikiran Yusuf, Maria tunangan yang masih tunangan mengandung. Karena Yusuf menghargai Maria, karena dia adalah wanita yang baik, bermaksud menceraikannya karena sudah mengandung. Tapi dalam tidur Yusuf, dia bermimpi datang malaikat Tuhan mengatakan itu adalah anak yang mengandung itu adalah Roh Kudus. Keputusan Yusuf memilih untuk taat adalah pintu yang membuka jalan kehadiran Allah untuk menyelamatkan keluarga Yusuf dan Maria, tapi juga keluarga kita semua, Bapak dan Ibu, dan keluarga seisi dunia. Jadi Yusuf taat. Pada malam Natal ini kita diajak, dihimbau bagaimana kita menjadi seorang yang taat, seorang bapak di rumahnya, di keluarganya sebagai imam yang taat pada firman Tuhan, seorang jemaat warga HKBP Cimanggis, orang-orang yang taat terhadap Tuhan. Tapi justru zaman sekarang banyak orang memutarbalikkan ini. Orang-orang sekarang takut pada STM, sehingga kalau di STM tidak hadir. Tapi kalau di gereja bisa tidak hadir, karena nggak mungkin dipecat oleh parhaladonya. Itu kan namanginang kan? Toh doi? Benarkah atau tidak? Benar. Jangan bohong, benar. Artinya mau saya bilang, jangan pada saat Natal ini gereja ini rame. Yusuf taat. Setelah dia tidur, dia bermimpi, malaikat Tuhan datang. Hai Yusuf, Maria itu mengandung Roh Kudus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, menyelamatkan dunia. Yusuf menjadi manusia yang taat kepada Tuhan. Kalau kita benar taat kepada Tuhan, untuk ke depan ini gereja ini tidak boleh sunyi. Semua harus datang beribadah. Tidak hanya minggu pagi karena membawa anaknya di bawah sekolah minggu, semua ramai berbondong-bondong. Hanya minggu pagi, minggu siang, minggu sore, sore kosong. Maka itu Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, pesan malam Natal ini, mari kita taat pada firman Tuhan. Kita harus takut dengan Tuhan. Jangan setelah terjadi bencana, jangan setelah terjadi apa yang akan dijadikan Tuhan, semua berbondong-bondong berlindung kepada Tuhan. Semua orang-orang yang telah diselamatkan harus taat kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan dari dosa-dosa harus taat kepada Tuhan, tidak kepada yang lain taat, tidak kepada yang lain takut. Amanginang Bapak dan Ibu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus,
cerita teman saya pendeta ketika dia bertugas di kampung kita Bonapa Sogit. Ada dia ajak umur 90 tahun, betau pung marminggu, homa tu si, ope na ola rope su surga, hanya kau pun ke surga katanya. Tapi kalau dibilang opung itu yang 90 tahun itu, nggak ada adat nupung, torleleon nadi, dia kejar langsung. Apa kau bilang nggak beradat? Kau bilang aku katanya. Takut dia kalau dibilang nggak beradat. Tapi kalau diajak ke gereja, hanya kaulah masuk surga katanya. Bayangkanlah, apakah ini manusia-manusia yang taat? Apakah dia tidak merasakan 90 tahun umur yang diberikan Tuhan kepadanya? Hanya Tuhan yang memberi. Dihilalah muda manginang umur munai isi mangalehoni. Dihilalah mudo. Saudara-saudara masih merasakan umur yang sekarang saudara pegang itu adalah dari Tuhan. Amin. Dari Tuhan, bukan dari STM itu. Bukan dari serikat-serikat itu. Serikat bangsa-bangsa pun tidak. Dari Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan, orang yang taat akan firman Tuhan, orang yang berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, maka dia akan berhasil dan sukses. Tapi orang yang melawan, halak nak takang maroha mangalo hatani dibata, dang diulahon imana hatani dibata, ngoluna dang arga bayanonna di dibata, anggui buatoni dibata masyani. Orang-orang yang tidak menghargai hidupnya, napasnya itu dari Tuhan, suatu saat Tuhan akan datang mengambil kembali. Maka itu ketaatan kita sesungguhnya, bagaimana napas yang diberikan Tuhan ini, kehidupan yang diberikan Tuhan ini, sesungguhnya kita pakai lebih berharga hanya kepada Tuhan. Jangan selesai pensiun dulu Bapak dan Ibu, waktu kita berikan kepada Tuhan. Jangan anak-anak itu setelah terdidik, selesai terdidik, udah itu tidak lagi dibawa ke gereja. Tapi ketika dia sebelum terdidik, dibaptis, bawa ke gereja, beribadah, supaya harganya itu lebih mahal. Nah juta dohita so menghargai, dangadong argana sautik pehita sipata namar Tuhanon. Tarida mai sian kehadiran inakin di parmingguan. Jolo disosoi parhaladunai di partangyangan marminggu mahamu inna. Nang pe dihalujai sintuanai mamereng ala marsait ibana stangnya konon. Ape soya marminggu alai ala prujuni parhaladunai dok paditanai tong dorok marbaul-baul namulun mangidu akarwasna nasoe marminggu natakang roha. Argama bayanota hosat tahun. Mari Bapak dan Ibu, untuk memasuki tahun 2026 ini, mari kita lebih menghargai napas kehidupan kita ini. Karya Tuhan, kita adalah karya Tuhan. Tuhan berkarya dan menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita, sehingga kita boleh hidup pada saat ini. Sebenarnya Tuhan sudah mendahului kematian kita semuanya. Alani gabe Tuhan namate doh Tuhan namangulu do ibana. Dia adalah Tuhan yang mati dan Tuhan yang hidup, yang seharusnya semua manusia akan mati pada saat itu. Tetapi Allah menyuruh anaknya datang ke dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau memang Bapak dan Ibu di tengah-tengah keluarga kita Tuhan itu, mari kita bergegas untuk mengejar
mengejar ibadah kita beramai-ramai tanpa alasan. Kalau hujan rintik-rintik nggak jadi gereja. Macam embun itu macam seperti mendung, tidak jadi gereja. Tabunai hitau nanti. Sudah begitu baik sekali Tuhan itu. Terlalu kita melemahkan diri kita. Padahal Tuhan itu tetap di tengah-tengah kita, beserta kita. Dia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, menyelamatkan semua anak-anak kita, cucu kita bisa sekolah. Dari Bonapasogit kita datang ke Cimanggis sini bisa sekolah, bisa kita kaya. Tung masa Ilyas duhitati namar Tuhanon sipata. Tanpa kita sadari ya Bapak dan Ibu, kita terlalu layas, sombong. Kita tidak mengerti Tuhan itu sudah memberikan semuanya, kehidupan, tidak ada yang kurang. Ada yang kurang? Saudara-saudara, ada yang kurang? Ada? Ada yang kurang Tuhan berikan kepada saudara-saudara? Menjawabnya pun setengah-setengah, setengah porsionnya. Ada yang kurang? Ada yang kurang Tuhan berikan kepada saudara? Kurang deras, tidak dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya bertanya kepada saudara Bapak dan Ibu, apakah Tuhan ada yang kurang memberikan kepada saudara-saudara dan keluarga saudara? Tidak ada? Maka pujilah Dia. Berilah tempat yang lebih utama pada Tuhan. Unak pola mabiaramu. Ala sajuk bagi muna anggo soma moraho dang argoni jol maho. Lokma dengan hargai jol maho sama jol mam alai asal manong Tuhanmu naso mangargai ho anggui habis maho. Biar kalau ada manusia saudara-saudara kita yang mengatakan dirinya mengasihi Tuhan tapi kita tidak dikasihinya, biar. Tapi jangan sempat Tuhan tidak mengasihi saudara Bapak dan Ibu. Hati-hati. Maka itu mari kita mengutamakan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan ketika Natal ini saja dan tahun baru kita bisa berbondong-bondong ramai demikian begini ibadah ini. Tuhan mengabsen itu. Berikanlah dengan sukacita, dengan setulus hatimu ibadahmu kepada Tuhan. Janganlah sisa-sisanya. Saudara tahu sisa-sisa? Tunggu tualah, tunggu pensiun lah aku. Benar-benar gereja sudah mau dekat Tuhan. Alang abau tano. Jangan. Tunggu dapat kerjalah Pak Pendeta, baru aku ke gereja. Jangan. Ketika kau lahir, ketika kau dibesarkan, ketika kau diberkati, ketika Roh Kudus terus besertamu menyelamatkanmu, beribadahlah, taatlah. Pesan Natal malam Minggu Natal 24 Desember 2005 ini, yang pertama mau kita dengarkan, Allah hadir di tengah pergumulan keluarga. Siapa di sini Bapak dan Ibu yang berkeluarga tidak pernah bergumul? Tidak ada kan? Bagaimana ini yang ngantuknya kita ini? Kenapa tidak terus cepat refleks menjawab? Apa kurang iman kita ini? Tidak. Setiap ada pertanyaan dari depan ini silakan langsung jawab. Demikian Tuhan juga nanti menanyakan, apa yang sudah kau kerjakan opung? Umurmu ku kasih 80 tahun. Danga dong Holanda modum jabu. Satu nama tua katanya. Habis mak. Allah hadir di tengah pergumulan keluarga. Tidak ada pernah keluarga yang memiliki masa sulit. Pasti semua mengalami masa sulit, salah paham antara ayah dan ibu dan anak,
tekanan ekonomi, konflik batin, tuntutan pekerjaan atau kecemasan mengenai masa depan anak-anak. Unang pala pikir hamu anak-anak muna yang manginang. Olah tangiang itu sih, tangiang neon. Pray, tangiang, berdoa. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka aku akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dak foto kainat tahun, nggak tahu saya ibu-ibu ini. Udah habis uang kita pi, gimana ini? Ongkos anak kita besok, makan kita besok. Dak kau memikir nih. Bukan kau yang memikiri ibu. Berdoa kau, bekerja dengan sungguh-sungguh. Benar-benar kau puji Tuhanmu, kau sembah dengan ketulusan hatimu. Jangan sisa hidupmu kau berikan waktu kepada Tuhan. Tapi begitu banyak waktu kau berikan kepada bestimu, teman-temanmu. Kau lupa bertuhan. Jangan main-main yang bertuhan ini. Saya ingatkan sekali lagi Bapak dan Ibu, selagi masih ada napas, berikan waktumu kepada Tuhan. Tidak harus menjadi pendeta kau, tidak harus menjadi sintua parlado, tidak harus menjadi song leader atau pemain musik di gereja, tidak. Tapi berikanlah waktumu. Jangan biarkan kursi ini kosong. Tuhan mengabsen, Tuhan mencari-cari, di mana ini yang sudah kuberikan napas. Yusuf pun mengalami tekanan itu. Namun Tuhan tidak membiarkan Yusuf berjalan sendiri. Allah hadir di tengah keluarga Yusuf dan keluarga kita semuanya, Bapak dan Ibu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mana remaja? Tohon. Kita kembali ke rap saja. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ku dibiarkannya, sebab Allah peduli. Satu perkara yang lanjutkan, yang nggak pernah gereja nggak tahu nyanyi ini. Kehidupan ini satu perkara yang tersimpan dalam hati. Tarik. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ku dibiarkannya, sebab Allah harus banyak latihan kalian. Jangan hanya kor itu saja yang tahu. Jangan alergi dengan lagu-lagu itu. Bukan lagu karismatik itu lagu puji-pujian. Amin. Karena kita mau alergi menyanyi begitu. Itu lagu puji-pujian. Gak ada lagu karismatik. Bohong itu.
Itu lagu puji-pujian, lagu memuji Tuhan dengan bahasa mereka sendiri, dengan pujian mereka sendiri. AKBP punya dogma tersendiri, mereka juga punya dogma tersendiri. Mari kita saling menghargai. Yang kedua, Yesus hadir untuk menyelamatkan dari awal. Tuhan dari awal kedatangan Yesus jelas. Saya nggak tahu kedatangan kita jelas apa enggak ini. Itu sekarang persoalannya. Hanya menampilkan baju kah yang baru, jas yang baru, rambut yang baru. Seperti saya ini sudah pangkas tadi. Yesus dari awalnya, Mesias yang dinanti-nantikan itu sudah jelas kedatangannya ke dunia ini. Hanya satu, menyelamatkan umatnya dari dosa. Sebagaimana Natal, Yesus Kristus sanggup memulihkan akar dosa di Eden, maka kehadirannya di tengah keluarga sanggup mengubah Kristus menjadi berkat. Amin. Kristus menjadi berkat dunia. Haroroni Kristus Yesus Kristus amanginang tung masaitikos, jelas sekali. Tidak ada tujuan yang lain. Seperti manusia, kalau mendatangi seseorang karena ada yang diambilnya, dibuatnya. Setelah itu say goodbye, hello, say hello. Iya kan? Jangan bohong. Ala sumamora ho tordapotomu na mamora. Dung saya pogus si mana, krisis si mana, habis perusahaannya. Saya mangido ho asa sombauna. Kan songonido kan? Itu kan manusia kan? Kita bicara fakta, real. Jangan bohong. Tapi mari kita bertobat, berubah. Manusia kan itu. Yesus tidak demikian. Immanuel yang lahir dengan Roh Kudus itu di perawan Maria, di tubuh perawan Maria, itu jelas. Karya Tuhan itu jelas. Tuhan datang mendatangkan Yesus. Hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan dunia. Hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan manusia, menghapuskan segala dosa manusia yang tadinya tidak ada harga manusia sedikit pun. Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan kita Bapak dan Ibu tanpa dibayar. Tanpa dibayar. Jelas dari awal tujuan kedatangan Yesus sangat jelas, menyelamatkan umatnya dari dosa. Sebagaimana Natal pada saat ini, Yesus Kristus sanggup memulihkan akar dosa di Taman Eden. Maka kehadirannya di tengah keluarga kita juga, dia sanggup mengubah Kristus menjadi berkat. Immanuel, Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi saya mau tanya dulu sini, adung lupa namar beda ison, namar reda, namar haha, namar lah sudi. Jangan bohong. Olan isod doho maridi anon mula anon na majalang Natal pesang onon. Ina dibuang ini pesnya ini. Selamat Natal Eda. Selamat Natal yang baru. Ina tinggi kali hatinya. Kalau ada yang masih demikian Bapak dan Ibu, bertobatlah. Itu yang mau dikatakan di sini. Pesan Natal ini. Karena Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita manusia. Tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan. Amin. Tidak ada perlu. Kalau ada nanti di sini tadi yang ribut suami istri di rumah, peluk semua itu. Istri suami istri berpelukan. Anak-anak dipeluk juga cucunya. Maaf ya Inang, Hela, maaf ya Parmaen. Itu harus dikatakan, harus dilakukan. Amin. Harus Bapak dan Ibu laksanakan itu. Jangan malu-malu. Ketiga, karena ketaatan Yusuf hadirlah keselamatan. Keluarga kita pun akan mengalami pemulihan ketika kita memilih untuk taat pada firman Tuhan.
taat untuk mengampuni meskipun terasa berat. Pulang kita nanti Bapak dan Ibu, seperti memang berat mengampuni, tapi harus kita ampuni. Amin. Harus. Jangan mengampuni setengah-setengah. Jadi gantung nanti dosanya, gak ada berkatmu lagi, jauh. Hati-hati. Taat adalah untuk semua menjaga integritas kita sebagai umat percaya Kristen. Sekalipun ada godaan-godaan. Taat menjadi suami, taat menjadi istri, taat menjadi ayah, ibu, atau anak-anak yang memuliakan Tuhan dalam karakter dan tindakan. Allah hadir dan keselamatannya terjadi. Ingatlah Bapak dan Ibu bahwa Natal bukan sekedar perayaan. Jadi dakolan na tataringotin waheng ari hatu tubuh daun. Natal itu bukan hanya mengingat Yesus sudah lahir, bukan. Tapi ingatlah Yesus lahir dan dia menjadi berkat bagi dunia. Dia menjadi berkat bagi keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, dia menjadi berkat. Jadi perayaan Natal bukan sekedar hanya perayaan saja, bukan hanya sekedar memperingati, melainkan Yesus melalui Natal ini memberikan pernyataannya bahwasan dia adalah Yesus yang maha pengasih, Yesus yang maha penyayang. Siapalah kita di sini yang maha penyayang? Kalau nggak kasih uang mana disayang itu suaminya itu. Hati, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Hati nasongoni dura. Hah? Apalagi belum beli baju baru ini dikasih suaminya ini. Ada yang begitu di sini? Undang-undang. Jujur. Iya Bang Pendeta, belum dibeli suamiku bajuku. Makanya mukaku ini tengoklah merengut. Murhing dobiku nih. Patu doma. Asa bertobat mana mereka? Asa itu orang bajum. Mari Bapak dan Ibu, kita pulang nantinya setelah habis Natal ini dari gereja ini. Mari kita pulang membawa kado Natal, yaitu kabar baik. Apa itu kabar baik itu? Apa Manginang? Kabar baiknya apa? Jawab. Yesus telah lahir. Amin. Allah hadir menyelamatkan keluarga kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Hanya itu saja. Jadi Allah sudah hadir. Allah sudah hadir di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah hati kita. Buanglah segala hotel, hosom teal elat late, itu nggak berguna. Busuk itu tubuhmu kalau kau simpan itu. Dan berkat akan jauh bagimu, tidak akan datang berkat. Buang iri hati, dengki dan segalanya. Mari datang ke rumah Tuhan ini bersembah sujud, memuji Dia, beri yang lebih berharga kepada Tuhan. Amin. Partang yang Maha. Allah Bapa di surga dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Pada malam Natal ini Kau memberikan waktu kepada kami, memberikan napas kehidupan. Kau telah hadir ya Tuhan, menyelamatkan dunia, menyelamatkan kami manusia yang Kau ciptakan. Bapa dalam Yesus Kristus, ajarilah kami Tuhan untuk selalu menghargai firman-Mu, taat hanya kepadamu Tuhan,
supaya kami mampu melakukan firman-Mu, supaya kami mampu melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, pada hari ini kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh Natal. Bapa, kami juga doakan kepada saudara kami yang terkena bencana di Tapanuli Utara dan Sumatera Barat. Bapa, kiranya ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Kaulah ya Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka ya Tuhan terus berdoa, terus bersembah sujud ke hadapan-Mu, sehingga Kau boleh memulihkan alam yang Kau ciptakan yang dirusak oleh manusia. Bapa, ampunilah Tuhan segala kekurangan kami yang menjadi dosa, yang menjadi tidak baik di hadapan-Mu. Biarlah ya Tuhan segalanya boleh Kau ampuni, sehingga kami boleh ya Tuhan lebih berharga di tengah-tengah keluarga kami, dan Kau tetap hadir bersama-sama kami di tengah keluarga kami ini Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian juga ya Tuhan, dimanapun umat-Mu yang memuji muliakan nama-Mu pada malam Natal ini Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, lindungi selalu ya Tuhan, jauhkan dari segala kecongkakan ego-ego manusia ya Tuhan yang merasa memiliki dunia ini. Ingatkan mereka selalu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan semua umat-Mu ya Tuhan beribadah dengan damai yang dari-Mu Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan amplop Natal dan mengumpulkan persembahan kedua. Damai bagi dunia, Allah damai.
Raja mulia. Kita bangkit berdiri semuanya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Natal. Horas. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat bilang aja selamat Natal. Akamang do tamu inang siap pituan mahita keluar alana nunga godang dongatan yang masuk siap pituan. Jadi saya pitu mahita keluar sianarah pitu utama. Oleh ate.
Iya. Iya, tolong Amang Inang supaya kerjasama. Molo, kalau berfoto-foto jangan, tolong ya. Saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sesi kedua jam 7 sudah pada datang. Tolong kerjasamanya. Foto-foto mungkin ya jangan terlalu berlama-lama. Iya, karena sesi kedua Nunga menyusul. Iya. Iya, di hamuna manami, hinanami, untuk sesi-sesi foto tolong dipersingkat dan diperpendek. Alana akadongat untuk sesi kedua sudah mau menempati tempat duduk untuk sesi kedua. Jadi saya halinai mohon kerjasamanya. Mohon kerjasamanya Amang Inang. Iya, ya nakon namin na boso bulong supaya teman-teman kita yang sesi kedua bisa mengambil tempat. Terima kasih atas kerjasamanya.